Pemusnahan barang bukti itu telah terlambat waktunya. Seharusnya 3 kali 24 jam. Nah ini dilakukan oleh jaksa penuntut udah 13 hari baru pemusnahan barang bukti. Nah itu pun tidak dilakukan. Itu sudah kami jelaskan bahwa barang bukti itu benar-benar belum dimusnahkan. Terbukti ada surat dari jaksa negeri Jakarta Barat ke rutan untuk ngebon si Steve untuk menyaksikan barang bukti. Ya tentu tidak mau karena dalam dakwaan sudah dijelaskan sudah dimusnahkan. Nah itulah yang kami nanti akan keberatan. Apakah kami masih pikir-pikir itu apakah banding, apakah langsung PK? Ini pertimbangan kami di sini. Bang, selain poin itu, jadi poin apa lagi? ya. Selain poin itu, poin apa lagi Bang? Nah seharusnya kalau hakim bertanya Nurani sebenarnya saksi dari Amrita Devi dia harusnya direhabilitasi sesuai dengan pasal 127. Sebenarnya bisa kalau mau, terlepas dari barang bukti itu. Dia sudah mengatakan bahwa dia dijebak soal barang bukti tersebut, bukan milik dia. Ya kan, walaupun dalam pertimbangannya tidak bisa membuktikan, tapi bisa hakim punya keyakinan bahwa itu bukanlah barang bukti Steve Manuel karena ada yang menjebak dia. Nah begitu, sehingga memang kami bersyukur dakwaan primer pasal 114 ayat 2 tidak terpenuhi, sehingga dia dikenakan pasal dari 112. Dan kami juga bersyukur ya ada pengurangan hukuman dari tuntut jaksa dari 13 tahun jadi 23. Ya, saya kira ditambahin sama rekan saya. Jadi kami mengucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah terhadap putusan terhadap vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Karena terus terang Steve sudah keluar sebagai orang yang dituduhkan di mana-mana di media sebagai pengedar, sebagai bandar. Dan pasalnya sangat berat, 114 itu hukumannya mati. Dan alhamdulillah diputuskan dan dituntut sebagai pemakai saja. Memang permasalahannya kenapa tidak dimasukkan 127, itu permasalahan kita juga. Akhirnya Steve tidak bisa direhab. Padahal jelas bahwa Steve hanya sebagai pemakai. Semua saksi, baik saksi yang meringankan, ada Andi Soraya, ada Gladwin, ada Richard Clafford, kemudian saksi ahli mengatakan bahwa Steve adalah pemakai dan itu sudah lama. Kenapa jaksa tidak menuntut dia sebagai pemakai dan harusnya direhab? Karena jelas-jelas Steve mengalami kronik kekambuhan yang akut. Solusinya cuma satu, direhab. Bagaimana anak bangsa yang memiliki potensi yang masih tinggi itu dihukum yang sangat lama. Namun balik lagi kita harus hormati putusan Majelis Hakim adalah putusan yang adil hari ini karena memenuhi asas-asas peradilan, asas-asas sesuai dengan hukum acara persidangan hukum pidana. Semuanya dilewati dan memang majelis memiliki hak prerogatif untuk memutuskan Steve dengan putusan 9 tahun, alhamdulillah 9 tahun. Kemudian dikurangi masa penahanan. Namun kami dikasih waktu lagi bagaimana untuk melakukan upaya hukum berikutnya. Ini lagi kita diskusikan, apakah kita melakukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah cuma satu sekarang ini, yang biasa adalah banding. Kalau luar biasa adalah PK. Jadi kita akan diskusikan sebelum 7 hari, sebelum hari Selasa minggu depan, bahwa Steve akan melakukan upaya apa, atau menerima dulu sekarang, kemudian PK langsung ke Mahkamah Agung, nanti ketemu dengan Hakim Agung, atau Steve dan keluarga menyarankan ke kami sebagai kuasa hukumnya untuk melakukan upaya yang namanya banding. Kita akan coba diskusikan, karena menurut kami terlepas kita harus bersyukur jauh dari tuntutan jaksa, tapi semestinya jangan terlalu lama juga. 9 tahun itu waktu yang lama, dikurangi 6 bulan masa penahanan, berarti masih ada 8,5 tahunan lah kira-kira. Kemudian dipotong remisi dan lain-lain, masih menjalankan mungkin sekitar 6 tahunan, masih lama juga. Kami berupaya agar ada upaya supaya Steve mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Beberapa komisi kayak BMN, kemudian ICJR, kami sudah
konsultasikan juga agar memberikan rekomendasi bahwa Steve memang harus direhabilitasi. Nggak ada cara lain selain direhabilitasi. 9 tahun itu waktu yang lama. Bagaimana seorang pecandu narkoba dikumpulkan dengan narapidana tindak kriminal lainnya. Di sana ada yang namanya pembunuhan, ada penipuan, dan lainnya, teroris juga. Ini justru tidak baik untuk perkembangan jiwa dan badannya juga, karena Steve harus detoksifikasi dan dilakukan upaya yang namanya rehabilitasi. Tempatnya cuma satu, tepatnya di tempat yang namanya rehabilitasi narkoba, baik itu di RSKO ataupun di tempat yang seperti kita harapkan, kita request ke majelis adalah di Permata Kuningan atau di badan Lido yang ada di Sukabumi dan dimiliki oleh BNN. Jadi sebenarnya itu yang kita inginkan, karena bagaimanapun Steve sudah terbuktinya hanya sebagai pemakai, namanya pemakai, semestinya adalah direhabilitasi. Namun ya kita syukuri dulu, alhamdulillah dulu, tinggal kita akan lakukan upaya hukum berikutnya agar hukuman Steve lebih rendah dan ujungnya adalah rehabilitasi. Itu teman-teman, ada pertanyaan lagi? Karena saya tambahkan gini, karena apa? Kenapa harus direhabilitasi? Berdasarkan keterangan ahli dari BNN yang berita Devi di bawah sumpah, berarti bukan main-main, bahwa Steve harus direhabilitasi. Karena apa? Kalau nggak dipulihkan, kalau nggak diobati, cenderung bisa depresi, bahkan cenderung bunuh diri. Nah, kalau dia bunuh diri dan akhirnya meninggal, siapa yang tanggung jawab? Nah, ini yang perlu kami berjuang lagi untuk nextnya, untuk upaya hukum baik biasa ataupun luar biasa. Nah, ini dari kami matangkan lagi. Jadi tolong media ketahui bahwa Steve harus direhabilitasi. Kalau nggak efeknya depresi, bunuh diri, akibatnya bisa meninggal. Ya, itu aja saya kira ya. Pemakai Kalau depresi, sangat depresi. Terus terang, Steve juga akhirnya kan pengaruh ke penjiwaannya kan. Karena semestinya terdakwa narkoba itu harusnya dipisahkan dengan terdakwa lainnya, apakah itu pembunuhan, kasus teroris, ini disatukan. Nah itulah yang biasa orang Steve ini sebenarnya pemikir. Jadi menggunakan narkoba juga sebenarnya untuk buat skrip, buat tulisan, buat kegiatan. Nah bagaimana pada saat dia lagi konsentrasi diganggu oleh kasus-kasus lainnya? Karena satu kamar Steve itu 4 orang. Satu kamar itu 4 orang. Bagaimana bisa melakukan upaya untuk melakukan bekerja, untuk bikin sesuatu? Karena di ruangan Steve, di kamar Steve, itu yang banyak adalah buku sebenarnya. Itu buku Steve. Mungkin ada sekitar 30 buku. Pekerjaan Steve di rutan itu adalah membaca buku dan bikin tulisan. Bahkan ada keinginan Steve akan menjadi duta, kira-kira begitu. Jadi dia akan menceritakan semua hal-hal yang sifatnya kondisi di tahanan, kondisi sebagai pemakai, dan apa yang dia harus dilakukan oleh pemerintah. Seperti di pembelaan pribadinya Steve, bahwa di negara lain kalau narkoba itu jangan dipidana, harusnya disayang. Bahwa kami mencintai Anda, harusnya dibelah. Supaya apa? Jangan sampai terlalu banyak kasus narkoba di penjara. Itu yang diinginkan oleh Steve. Udah. Sekarang sudah nggak bisa lagi konsumsi narkoba. Kalau dari sebelum tertangkap, Steve mungkin sehari bisa sekali. Jadi 1 gram kokain itu adalah kasta tertinggi dalam dunia narkoba. Di bawah itu adalah sabu-sabu. Kalau sabu, kemudian baru morfen dan yang namanya ganja. 1 gram itu dipakai sekitar 1 minggu habis. Jadi bayangkan kalau misalnya orang yang kecanduan narkoba tanpa ada proses rehabilitasi, dia akan terus-menerus memakai narkoba. Jadi kita berharap masih ke pemerintah, ke pengadilan juga untuk membuat Steve direhabilitasi, dan tempatnya bukan di
penjara. Tempatnya harusnya di RSKM. Bang, reaksi Steve tadi pas tahu divonis 9 tahun seperti apa sih Bang tadi? Tadi kan dia nggak ngomong. Tadi ada diskusi panjang lebar bahwa Steve akan melakukan upaya. Nah, kita mau diskusikan apa upaya hukum biasa atau luar biasa. Kalau biasa berarti sebelum hari Selasa minggu depan kita register banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat lagi. Tapi kalau ternyata didiskusikan, ya udah kita terima saja. Berarti kita akan melakukan upaya hukum luar biasa yang namanya PK langsung ke Mahkamah Agung. Nanti ketemu sama Hakim Agung. Shock nggak dia 9 tahun divonis 9 tahun dia shock nggak? Pasti karena dari awal Steve berharap, apalagi semua saksi mengatakan bahwa Steve harusnya direhabilitasi, mestinya harusnya direhab. Kalau dihukum 9 tahun itu terlalu lama sebenarnya. Bang, pengaruh sama CD-nya dia nggak sih? CD-nya dia yang sikap temperamen. Sebenarnya kalau sikap-sikap yang temperamen tadi itu kalau saya lihat bukan karena narkoba itu, tapi mungkin masa lalunya. Jadi berbeda. Sebelum umur 17 kan Steve tidak menggunakan narkoba, tapi hidup di dalam satu komunitas yang memang sangat ketat. Nah di situ mungkin. Jadi temperamen, dipaksa disiplin, umur 5 tahun sudah bisa mencuci baju, sudah nyetrika dan lain-lain. Nah di sana mungkin OCD pengaruhnya. Jadi traumatiknya, tapi bukan karena narkoba. Narkoba berbeda. Narkoba untuk potensi dirinya menurut Steve. Makanya dia bisa kreatif. Bang, keluarga kok nggak datang hari ini? Keluarga hari ini ada kegiatan dan dikabarkan kayak Karenina katanya ada acara di luar kota. Kemudian ibunya mengabari saya tadi malam tolong dibeliin air minum, makanya saya bawain air minum karena Steve mungkin kehausan. Saya beliin, ada di Amerika ibunya. Kemudian bapaknya kan sudah meninggal. Kemudian adiknya satu lagi juga lagi ada acara juga. Kalau Andi Soraya kan sudah tidak ada hubungan lagi kan. Dan memang lagi syuting setiap hari. Jadi hari ini tidak ditemani oleh siapa-siapa, hanya ditemani oleh kita berdua. Oke, siap. Thank you Bang. Makasih Bang.